Sahabat JMSI dimanapun Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awal-awal. Untuk menemani Anda semuanya, kita akan berbagi inspirasi dengan salah satu kepala luar biasa di tulang bawang tengah. Beliau adalah mantan tentara yang kemudian mengabdikan dirinya untuk TIUP, membangun TIUP di Panaragan Jaya Utama. Kita langsung kenalan dengan beliau. Check it out. Selamat pagi, Pak Supri. Selamat pagi. Oh, luar biasa, keren banget hari ini. Pak Supri boleh kenalan dulu ke teman-teman kita, teman-teman JMSI di luar sana yang hari ini sudah lama, beberapa bulan yang lalu sebetulnya kami janji mau ngobrol dengan jenengan hari ini. Silakan Pak Supri. Oke, terima kasih pemirsa. Perkenalkan, nama saya Supriyanto Esa. Saya lahir besar di Panaragan Jaya Utama. Kebetulan kami juga dari militer dulunya, yang dulunya di Kesatuan Marinir, dan alhamdulillah masyarakat mempercayakan kepada kami untuk bisa memimpin masyarakat di Panaragan Jaya Utama. Biasa. Ini udah berapa lama nih Pak? Kami dari 2021 hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi seru juga gitu. Ada, boleh cerita dikit, ada perbedaan atau sesuatu rasa yang beda nggak antara waktu dulu masih militer dengan sekarang jadi kepala TIUP ini? Oh, tentunya jauh berbeda. Yang dahulu kita setiap waktu, setiap jam kita taat pada aturan, taat pada atasan, dan kita mengabdi kepada negara. Yang dahulu sering dinas luar, perbatasan di daerah-daerah konflik. Alhamdulillah sekarang bisa mengabdi buat masyarakat di Panaragan Jaya Utama. Secara pelayanan? Alhamdulillah kita tidak ada rasa canggung karena sudah terbiasa dengan aturan-aturan pemerintah. Ya, bergaul dengan masyarakat juga tidak canggung lagi lah jelasnya Mas di situ. Oke, terus kemudian yang memotivasi jenengan kemudian mau gitu untuk pensiun, terus kemudian untuk mengabdi ke masyarakat dalam jalur kepala TIUP ini. Yang jelas begini Mas ya. Nah, pertama memang kami lahir besar di Panaragan Jaya Utama ini. Yang pertama memang mau memajukan tanah kelahiran saya. Yang pertama memang saya berupaya gimana caranya saya bisa memajukan tanah kelahiran saya. Yang pertama. Yang kedua ya memang saya mau mengabdi di jalur kepala TIUP. Yang dulu kita mengabdi pada negara, sekarang kita mengabdi buat masyarakat. Ya, lebih dekat dengan masyarakat. Lebih dekat dengan masyarakat lagi. Oke, untuk tahun ini Pak Pri, alokasi dana kita yang sudah dari total berapa total kita? Hampir 1.080 juta. 1.080 juta ya, luar biasa. Cuman yang sudah terrealisasi per hari ini? Alhamdulillah untuk per November ini sudah hampir semua realisasi. Realisasi semua. Itu diprioritaskan di bidang apa? Untuk sesuai program dari pemerintah, kita tetap ketahanan pangan. Tahun ini ada ketahanan pangan, ada intensif juga buat kader-kader, buat Linmas, dan yang ketiga juga itu pembangunan fisik tentunya. Ada masing-masing bagian fisik. Ada pembangunan fisik, macam-macam fisik, ada drainase, ada gorong-gorong, ada sumur-sumur juga. Kita berupaya bersinergi dengan program pemerintah yang sudah ditetapkan dengan aturan pemerintah. Nah terus keterlibatan masyarakat nih terkait dengan program-program yang sudah jenengan jalankan sampai hari ini. Kan saya dengar itu jenengan ini paling jago kalau untuk ajak masyarakat. Ayo bareng-bareng, minimal kan kalau secara prinsip kan jelas. Begitu pemerintah memprogramkan, mengerjakan, kemudian masyarakat punya kewajiban untuk memelihara sama-sama ini. Ya, jadi gini Mas, yang jelas masyarakat TIUP tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Dan anggaran dari dana pusat tentu didukung oleh masyarakat. Kita sama-sama bekerja, berupaya mewujudkan TIUP Panaragan Jaya Utama ke depan minimal menjadi TIUP maju, dan sekarang memang sudah menjadi TIUP mandiri untuk Panaragan Jaya Utama. Sudah mandiri? Sudah mandiri, alhamdulillah. Nah terus gini, poinnya yang paling bagus, yang paling signifikan keterlibatan masyarakat tadi dalam bentuk apa nih yang sudah Pak Supri lakukan? Oke. Di sini berbagai macam kelompok-kelompok, ada kelompok petani, ada kelompok wanita tani, ada peternak, dan seluruh lapisan masyarakat baik dari kebudayaan ataupun keagamaan kita bersinergi. Kita saling gotong royong, bahu membahu,
Ini TIU ini bukan milik Kepalo, bukan milik aparatur, ini milik seluruh lapisan masyarakat. Luar biasa. Jadi artinya bagaimana langkah awal tentu di kemarin waktu awal-awal menjadi, selain kita menata secara manajerial di kantor, tentu juga kita bagaimana melakukan upaya-upaya pendekatan dengan masyarakat, kan gitu, dengan masyarakat. Nah, baik Pak Supri, terus kemudian kan kalau kita cuma mau ngandelin Dede aja udah cukup nih, bangun ini kan masih panjang dan kita perlu ini gitu. Ada enggak upaya-upaya masyarakat bersama dengan TIU gitu untuk apa namanya berupaya bagaimana memasukkan program dan lain sebagainya gitu sehingga TIU kita akan lebih itulah. Terima kasih. Kalau kita dari pemerintah mungkin anggaran terbatas, keterbatasan dana mungkin kan. Bahasa TIU cuma berapa. Nah, kita berupaya dengan masyarakat gimana dengan tidak adanya dana desa kita bisa berupaya. Itu dong. Bergotong royong bersama-sama. Kalaupun nanti ada mungkin ada investor-investor yang mau menanamkan di PJU ini, ya kita welcome. Artinya kita berupaya dengan sedikitnya dana desa yang dikucurkan pemerintah bisa memenuhi semua kebutuhan yang ada di PJU. Di PJU ya. Terus kemudian gini, kan pemerintah TIU itu dibantu untuk pelaksanaan programnya oleh teman-teman lembaga nih. Nah, contohnya ada BPT, ada LPM, ada yang terakhir itu yang baru dibentuk kerjasama antar TIU ya Pak, kerjasama lembaga apa yang untuk bidang kerjasama. Itu kan ada juga kan di situ. Nah, jadi gini, keterlibatan lembaga-lembaga seperti apa Mas dukungannya ke kita? Untuk di TIU Purnaga Jaya Utama sendiri dari seluruh lapisan, baik dari BPT, LPM, baik lembaga-lembaga, ormas ataupun media, ya kita welcome dan baik hubungan karena di salah satu sisi mereka juga bisa mempublikasikan yang ada di PJU ini. Bagi kami semua itu welcome dan kami terbuka semuanya. Dan apapun yang ada pembangunan fisik ataupun non fisik kita publikasikan karena biar masyarakat luas tahu. Artinya juga dalam hal ini BPT sangat berperan, dan juga mendukung apa yang menjadi program-program kita kan gitu salah satunya. Nah terus kemudian gini, per hari ini kalau seandainya dapat peluang Mas Pri, sambil berdoa. Sambil berdoa. Seandainya dapat peluang, yang paling dibutuhkan oleh masyarakat PJU per hari ini apa? Nah, kira-kira untuk saat ini kan gini ya Mas ya, di sisi lain ini kan musim kemarau lah, mungkin yang banyak dibutuhkan mungkin seperti sumur, ya kan, sumur bor, ya karena kekeringan, dampak kering ini kan masih berkelanjutan. Nah, mungkin sumur bor dan mungkin kehidupan bisa bercocok tanam, sayuran untuk saat ini karena kemarau masih berkepanjangan, nyampe imbasnya El Nino nyampe sekarang masih terasa itu ya betul ya. Itu secara ekonomi juga otomatis ya berdampak itu ya kan gitu. Tapi dengan adanya misalnya kalau ini misalnya kita berdoa saja siapa tahu ada program dari pemerintah atau dari luar atau ada dari NGO yang mungkin bisa peduli dengan kondisi ini ke PJU gitu. Artinya bahwa sumur bor ini signifikan untuk membangkitkan itu semuanya. Terus kemudian dari sisi kepemudaan nih kan Pak Pri ini kan beliau baru tentara jiwa mudanya Mas. Dari sisi kepemudaan, upaya sisi kepemudaan untuk mereka terlibat dalam pembangunan. Jadi gini, memang kami upayakan untuk di setiap suku Mas, suku itu RK lah kalau di kelurahan itu RW ya kan. Kalau kita bentuk kepemudaan masing-masing setiap suku ini ada pemudanya dan kita kolaborasikan dengan Karang Taruna yang ada di TIU ya kan. Kita sama-sama bekerja berupaya banyak hal positif mungkin untuk pemuda-pemuda adik-adik yang saat ini mungkin yang dia memang punya kualitas dan kuantitas yang bisa membangun di PJU ini kita rekrut semuanya. Misalkan dalam hal olahraga sering kita adakan turnamen membuat silaturahmi bukan khusus di TIU Purnaga Jaya, buat TIU lain pun bisa kolaborasi dengan Karang Taruna yang ada di tempat kita selama itu untuk memajukan TIU. Kalau dari sisi keagamaan, untuk agamaan alhamdulillah di TIU Purnaga Jaya kami ibaratnya untuk taat kepada yang Tuhan, alhamdulillah ini ada gereja, ada masjid dan
toleransi untuk umat beragama tinggi. Tinggi di sini yang terlihat. Saling menghargai, yang jelas ada Kristen, ada Islam, ada Hindu, ada Buddha. Alhamdulillah di TIUF kami ini sangat toleran. Toleran banget ya. Dan itu kelihatan sih Ya. bagaimana ada ciri khas khusus di PJU. Ya. Teman-teman kalau kita mulai masuk dari PJU itu setiap batas suku Ya. itu ada bambu runcing, Ya. monumennya. Benar. Terus saya lihat juga Tugu Pancasilanya Benar, ya. juga unik. Itu boleh cerita dikit. Ya. Tugu Pancasila itu inspirasinya dari mana tuh bisa keren banget tuh kayak monumen betulan. Jadi kan begini Mas, ketika kita membuat suatu ikon, kita kan terinspirasi gimana menumbuhkan rasa nasionalisme kita, ya kan? Nah, ada cuman bukan sekedar membuat batas, tapi gimana caranya batas itu masyarakat bisa tumbuh nasionalismenya, rasa perjuangannya dulu ada kan. Kalau kita lihat banyak batas-batas sekedar bikin batas ya kan, cuma nilai filosofisnya nggak ada. Nggak ada, ya betul. Setelah masuk Tugu Pancasila yang alhamdulillah memang kami desain sendiri teman. Itu desain sendiri. Kami Ya? desain sendiri gimana upayanya biar minimal jadi ikon di PJU. Betul. Di samping itu menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, ada ikon tersendiri di PJU. Ketika masyarakat bisa berkunjung, wah ini ada Tugu Pancasila. Betul. Nah ini yang terakhir ini Pak Balok, kan ini kaitannya dengan tahun politik nih. Nah, ya. Tentu kita sebagai kepala juga harus pandai-pandai bagaimana mengantisipasi segala sesuatu kepada masyarakat. Nah ini saya kepingin dengan apa nih himbauannya kepada masyarakat kita untuk situasi yang saat ini sedang ada. Kami mengimbau kepada diri kami, aparatur, mungkin seluruh masyarakat yang ada di Balongan Utama, mari kita sukseskan pilkada mendatang, baik gubernur dan bupati. Kita sama-sama jaga kondisi yang ada, kita sama-sama biarpun beda pendapat silahkan, yang penting kita tetap bersatu, jangan gitu. Kita upayakan suksesnya pilkada tahun ini. Nah terus kemudian terkait dengan pembangunan secara keseluruhan di PJU, mungkin ada yang kurang atau apa yang mau kita harapkan dari masyarakat secara keterlibatan atau secara support dan sebagainya masyarakat. Nah, kami harapkan buat seluruh masyarakat khususnya yang ada di Balongan Utama, mari kita sama-sama berupaya membangun, karena PJU bukan punya kepala, bukan punya aparatur. Betul. Ini PJU milik kita bersama. Kita jaga keamanan, ketertiban, gotong royong. Mari kita sama-sama membangun, mewujudkan ke depan PJU yang lebih maju lagi. Oke, terima kasih Pak Balok. Ya. Ini luar biasa sekali. Jiwa, body boleh tentara, tapi hati tetap masyarakat Balongan luar biasa. Terima kasih Pak Balok. Nanti kita ketemu lagi. Ini bukan yang pertama, bukan yang terakhir, tapi nanti kita akan sambung lagi untuk kita ke lokasi. Kapan-kapan kita akan lihat lagi hal-hal yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di luar sana. Sehat terus, tetap semangat dan terus mengabdi untuk masyarakat. Terima kasih. Ya. Iya.